Welcome back to another episode of United Board Podcast Series, di mana kita akan kupas tuntas soal Manchester United mulai dari berita, analisis pertandingan, dan masih banyak lagi. Setelah melakoni beberapa match yang kurang menguntungkan bagi United di papan klasemen Liga, Ole mengeluarkan pernyataan bahwa sebenarnya Man United ini sama sekali tidak mengincar untuk menjadi juara. Jelas pernyataan seperti ini mempengaruhi banyak hal. Yuk kita bahas, stay tuned. Hunting hungrily, Greenwood, Rashford's in here and scores! Fernandes who orchestrates another set piece and flicks it for Martial! Who squeezed it through Ederson and established a United lead on Derby Day! Goalkeeping culpability, yes! But what a splendid... His clearance is hurried, back by McTominay! Red letter day! Scott McTominay! Halo, gimana kabarnya teman-teman semua fans Manchester United di luar sana? Mungkin nggak cuma gue yang lemas ya, karena terakhir gue bikin episode itu United masih di peringkat 1 dan masih unggul 6 poin dari Liverpool. Sementara gue bikin episode sekarang, United udah di peringkat 2 dan kalau nggak salah kalah 7 poin dari Manchester City yang ada di puncak klasemen ya. Dan itu menunjukkan gimana manajemen yang bagus ya dari Manchester City daripada manajemen kita. Dan niat bermain dari sisi pemainnya, City lebih lebih niat lah kalau gue bilang daripada Manchester United, karena ya kita tahu banyak banget peluang-peluang yang disia-siakan gitu sama lini depan kita ya, dan kegoblokan dari lini belakang kita juga bikin match yang harusnya jadi bagus. Contohnya semalam ya, kita bisa cetak gol tapi kebobolan 3 gol, sama aja gitu, kita cuma dapat 1 poin. Dan gue mau ngebahas soal sebenarnya peluang Manchester United jadi juara itu ada apa enggak sih dari awal gitu. Dan kita tahu ya sebenarnya di musim ini di 2020 di 2021 itu jadi musim yang sulit gitu buat banyak tim, enggak cuma Manchester United ya. Terutama di IPL ini top 6 itu semua hampir mengalami penurunan performa gitu dari kemenangan, terus saga transfernya juga karena keuangan kan juga terpengaruh sama adanya pandemi ini ya. Dan anehnya yang paling bisa bertahan menurut gue cuma 2 Manchester ini ya, karena awal-awal ini mereka memang terseok-seok gitu karena bermain tidak konsisten, terus tidak ada penonton kan, jadi agak aneh gitu kalau ngelihat pertandingan bola tanpa penonton. Jadi cuma dengar suara pemain sama staff-staffnya itu agak aneh sih menurut gue. Yang nonton di rumah aja aneh ya, apalagi ngelihat mereka yang main di lapangan dan itu kosong raja rasanya gitu. Cuma dengerin teman-temannya main, terus dengerin instruksi dari staff-staff yang ngelatih gitu, staff kepelatihan, agak aneh juga. Dan lucunya di musim ini United paling bisa bertahan sama Manchester City juga, karena kita tahu Liverpool diterba banyak banget cedera karena mungkin kedalaman skuadnya kan juga jelek ya Liverpool. Dan jadwal main bolanya itu agak aneh sih kalau menurut gua sekarang ya, karena ada midweek sama weekend gitu, jadi agak sibuk banget ya. Terutama ini udah bulan Februari dan kompetisi Eropa udah mulai jalan kan, jadi udah domestik, FA kalau masih lanjut ya, terus ada EFL kalau masih lanjut juga, terus ada Eropa dan ada Liga gitu. Dan ini sangat berat ya buat terutama yang masih lanjut kayak Manchester City, masih 4-4-nya kan ikut semua ya. Terus MU mungkin cuma Liga, terus kemarin FA sama Liga Eropa masih 3 gitu. Sementara Liverpool di FA udah tersingkir, di EFL kayaknya belum, gue lupa deh. Terus di kompetisi Eropa juga masih jalan lanjut. Jadi banyak banget ini games yang dalam 1 minggu itu bisa main sampai 3 kali. Itu kan
apa ya? Gue merasakan main seminggu sekali futsal aja udah capeknya minta ampun, apalagi mereka yang seminggu bisa 3 kali dan itu main bola ya, lapangannya gede banget. Jadi itu yang mempengaruhi kenapa banyak tim itu bermain inkonsisten gitu. Dan gue sebagai Manchester United fans ya, itu kaget juga sempat ngelihat MU berada di peringkat 1 setelah tahun baru ya. Itu terakhir itu zamannya Sir Alex Ferguson yang kita juara tahun 2013. Setelah itu nggak pernah lagi gitu, dan kaget karena United bisa bermain cukup konsisten dibanding dengan peserta yang lain gitu. Dan akhirnya United ketahuan ya seberapa siap dia buat menjalani liga, seberapa siap dia di pucuk klasemen. Itu akhirnya jatuh juga gitu karena dimulai dari lawan ini ya, lawan Sheffield ya. Harusnya bisa menang tapi malah kalah di kandang sendiri. Terus lawan Arsenal seri padahal banyak banget peluangnya. Terus ya mungkin menang besar lawan Southampton itu juga karena 2 kartu merah itu kan. Dan kita melawan 9 orang gitu ya, masa nggak bisa menang, kan aneh banget kalau misalkan kayak gitu. Terus kemarin lawan Everton, tadi pagi lawan Everton seri juga. Aduh, itu sangat disayangkan ya, karena kita di halftime unggul 2 gol tanpa balas. Jadi bisa di comeback 2-2 dalam waktu yang sangat singkat gitu di awal babak kedua. Itu membuktikan kalau United belum sesiap itu gitu. Nah, setelah pertandingan melawan Everton tadi pagi, Ole itu akhirnya mengeluarkan pernyataan yang kira-kira isinya itu United itu belum sesiap itu gitu. Dan United memang tidak mengincar untuk menjadi juara liga di musim ini ya. Dan itu mungkin itu pernyataan yang paling realistis ya dari manajer kita gitu. Dan gue nggak heran juga karena ngelihat dari kedalaman squad United yang agak timpang antara starter dan cadangannya, nggak seperti Manchester City gitu. Agak mustahil kalau misalkan bisa bermain bisa memenangkan liga dengan main minimal tuh 3 kali seminggu gitu. Dan itu kan harus rotasi terus. Nah, lawan Sheffield kita mungkin rotasi dengan masukin Tuan ZB sebagai starter dan kita tahu hasilnya ya. Terus ya itu dari sisi itu gue bisa ngeliat kalau realistisnya ya United belum bisa memenangkan liga di musim ini gitu. Beda dengan Manchester City yang mungkin dari segi kedalaman squad lebih siap lah, biar bisa rotasi tiap minggunya, bisa main konsisten gitu, bisa bagus, bisa mengistirahatkan pemain pentingnya, yang bahkan hampir semua pemain penting ya di kubu Manchester City. Dan ada beberapa faktor yang kenapa itu bisa jadi bisa jadi tanda kalau United itu belum sesiap itu gitu. Jadi gue ngumpulkan ada 3 poin penting kenapa United belum layak lah disebut sebagai title contender gitu, belum bisa layak sebagai pesaingnya si Liverpool sama si Manchester City ini, yang dimana 2 tim ini kan yang paling siap ya buat menjadi juara liga gitu. Jadi poin yang pertama itu ya squad ya, kedalaman squad itu United masih belum sesiap itu, belum merata antara starter dan cadangannya, terutama di lini pertahanan ya. Kalau gue melihat mungkin di lini tengah ada Fred, ada McTominay, ada Pogba, ada Fernandes, ada Juan Mata, ada macam-macam lah, masih lumayan lah kalau gue bilang di lini tengah. Dan lini depan ya ada Edison Cavani, terus Marcus Rashford, Anthony Martial, Greenwood, terus masih ada Diallo juga. Terus di tengah juga masih ada Pellistri dan macam-macam lah di lini depan sama lini belakang, di lini depan sama lini tengah. Nah, yang jadi masalah itu kan lini belakang. Lini belakang kita tuh praktis mengandalkan pemain yang itu-itu aja gitu di starting 11. Wan-Bissaka, terus Lindelof, Bailey, Maguire sama Telles sama Luke Shaw. Ya itu aja. Dan back tengah itu kita selain Bailey itu nggak ada pilihan lain ya. Tuan ZB belum sesiap itu. Terus di back kanan juga kita nggak ada cadangannya si Wan-Bissaka gitu. Jadi susah kalau mau melakukan rotasi secara menyeluruh ya. Dan terutama kalau wingback itu kan pasti ikut menyerang, ikut bertahan juga. Jadi transisinya kan cepet. Dan itu makan banyak stamina kan kalau misalkan nggak
main rotasi itu bakal kecapean juga itu flank kita. Dan bisa kita lihat ya kemarin Wan-Bissaka juga sering kecolongan. Terus Luke Shaw belum bisa balik lagi ke performanya kayak waktu lawan Liverpool gitu, dan macam-macam lah. Dan yang aneh juga ini kualitasnya starting 11 kita di center back itu juga belum sebagus itu gitu. Kayak kemarin sering banget ya kita mencoba untuk melakukan jebakan offside trap gitu, tapi masih ada aja yang ketinggal di belakang, entah si Maguire atau si Wan-Bissaka gitu yang telat buat narik defending line-nya biar lebih maju gitu, jadi kejebak offside si Calvert-Lewin dan Richarlison gitu. Tapi kemarin gol terakhirnya itu kan juga gara-gara kesalahan si Maguire ya, yang defending line kita udah maju semua nih, tapi nyisa dia di belakang itu bikin si Calvert-Lewin ini onside gitu. Jadi golnya sah dan 3-3 gitu di menit terakhir kan. Aduh, itu nyesek banget sih. Dan itulah yang kenapa United belum sesiap itu gitu buat memenangi liga. Waduh, ini di tempat gua hujan ya. Kalau misalkan di podcast yang kalian denger ini ada suara krecek-krecek, maaf banget karena gue juga studionya belum se-prepare itu dan mungkin suara hujannya juga masuk. Oke, lanjut ya. Dan di poin kedua, United belum bisa main bagus, main konsisten gitu bagusnya selama 90 menit. Kayak kemarin lawan Everton itu babak pertama itu bagus banget. Sirkulasi bola tuh cepet, nggak ketahan di satu orang, terus bisa main passing pendek, pin passing, dan nyampe aja gitu ke depan, dan akurasinya juga lumayan tinggi ya. Dan itu yang gue harapkan United bermain selama 90 menit. Tapi ternyata di babak kedua bahkan di menit awal ya United sama sekali kayak nggak siap gitu. Terus ya udah kebobolan 2 gol, 2-2 kan akhirnya. Terus sempat panas lagi, mainnya lumayan bagus. Udah 3-2, udah melempem lagi United. Jadi belum bisa konsisten 90 menit main bagus kayak Manchester City ya. Bahkan Liverpool yang kedalaman skuadnya buruk itu bisa main bagus selama 90 menit kadang ya, nggak selalu. Terus di poin yang ketiga, saga transfer United ini juga jelek ya. Kayak penawaran yang lamban gitu. Terus mungkin karena dapat harganya juga mahal juga dari klub yang punya pemain yang diincar United. Terus akhirnya jadi tawar-menawarnya tuh lama banget, nggak bisa gercep kayak Chelsea kemarin gitu. Dan scouting yang buruk ya. Di posisi yang sama kita punya banyak banget pemain, terutama di lini serang sayap ya, posisinya ini Rashford sayap depan gitu. Itu kita punya banyak banget kan, ada Diallo, terus ada Rashford, ada Martial, ada Greenwood, macam-macam lah. Itu kebanyakan sih menurut gua. Bahkan yang lini belakang pun kita nggak punya banyak pilihan pengganti gitu buat si Maguire ya terutama. Dan 3 poin itu yang bikin United bisa dibilang belum layak buat jadi title contender gitu. Dan selain gara-gara itu juga pernyataan Ole ini bisa menimbulkan banyak hal ya. Dan yang paling mungkin itu ada beberapa poin juga gue kumpulin. Mungkin niat main dari para pemain United ini jadi agak menurun gitu, karena ya realistisnya bahkan sang manajernya aja bilang kalau kita belum mampu nih jadi juara liga gitu. Dan ini bisa bikin niat main si para pemain ini jadi turun gitu. Jadi gak seniat itu buat dapetin juara liga gitu. Dan poin yang kedua juga daya juang pemain untuk menang dalam satu pertandingan itu juga mungkin gak sehebat waktu United masih di peringkat 1 kemarin ya. Buat bertahan itu kan sangat susah ya. Kalau mengejar poin yang di atasnya itu mungkin lebih ada daya juangnya daripada kita harus bisa bertahan gitu. Dan kemarin juga membuktikan kalau kita belum siap mental gitu, berada di pucuk klasemen kan. Akhirnya sekarang turun dan selisih poinnya banyak juga dari Manchester City gitu. Terus gara-gara pernyataan Ole ini yang bilang kalau United belum siap buat jadi title contender, itu juga bisa mempengaruhi saga transfer ya. Saga transfer di summer transfer besok itu bakal sulit nih United mendatangkan pemain bintang, karena targetnya pun belum menurut mereka mungkin buat para pemain bintang
nggak cocok gitu karena masa iya bersaing sama peringkat 2, peringkat 3, peringkat 4 kan, karena mereka juga pengen juara gitu kalau pindah tim. Dan ini bakal jadi sangat sulit ya. Gue yakin besok di summer transfer. Ya paling kalau dapat Sancho, ya itu plus poin lah kalau misalkan kita dapat Sancho, karena gue lihat Sancho juga performanya lagi naik-naiknya dia di Dortmund. Dan semoga United bisa memperbaiki itu, sama defender lah kalau bisa, karena bapuk banget ini belakangnya, ampun. Terus poin terakhir itu sulit mempertahankan pemain kunci. Ya yang paling dekat kan Pogba bakal pergi ya. Dan itu kemarin sempat Pogba mempertimbangkan apakah dia jadi pergi atau enggak gitu, karena nanggung nih posisinya, karena United masih bisa ngejar yang di peringkat 1, terus mainnya lagi bagus-bagusnya waktu itu. Dan itu kesempatan sih buat United meyakinkan Pogba kalau sebenarnya kalau lu di sini terus bisa berjuang terus sama teman-teman yang lain, bisa kok nanti jadi juara gitu. Trust the process gitu lah intinya. Tapi karena beberapa match terakhir Pogba juga dicadangkan, terus baru tadi pagi juga cedera kan pahanya, dan mainnya United ini masih kembali inkonsisten ya. Jadi gue agak ragu kalau besok Pogba bakal bertahan. Terus pemain yang lain juga nggak apa ya, bukan tidak ada kemungkinan bakal pergi gitu. Mungkin kayak Martial, Greenwood, Bruno bahkan ya. Kalau misalkan nggak ada target yang jelas buat jadi juara ya nggak bukan nggak mungkin kalau misalkan mereka bakal pergi gitu nantinya ya. Dan apa ya, kalau buat fans-fans lain di luar sana nggak yang bilang ya udah ganti aja manajernya karena belum sesiap itu buat jadi champion, nggak juga sih. Karena kalau misalkan lu lihat Sir Alex Ferguson dulu ya, dia nggak langsung ngincer jadi juara gitu, bahkan dulu hampir peringkat belasan kalau nggak salah di musim pertamanya. Terus musim kedua, musim 3 mungkin ya naiknya lebih cepat, karena ya kita tahu lah beda lah. Kalau dulu kan bola sepak bola itu belum terpengaruh banget sama uang ya. Kalau sekarang semakin kaya klubnya kan semakin mudah dia mendatangkan pemain kayak City gitu, klub instan gitulah istilahnya. Tapi kalau sekarang susah sih kalau misalkan prosesnya tuh secepat itu, dan nggak bisa instan juga. Kalau lu sebagai fans Manchester United, apa ya, filosofinya kan ada ya, kita pegang filosofi kalau main kita simple, nggak apa ya, nggak banyak passing lah, lebih direct lah kita mainnya. Dan itu susah kalau misalkan udah terbiasa main kayak gitu, terus lu cari pemain yang gaya mainnya beda, lebih stylish, lebih atau lebih fisik gitu kan, susah juga kalau misalkan gue di posisi Ole ya. Dan ya kita sebagai fans Manchester United harus bisa realistis juga. Kalau misalkan squad kita belum sebagus itu, ya jangan berharap jadi juara gitu. Ya mungkin juara Eropa bisa lah, kayak zamannya si Mourinho kan, atau paling nggak juara FA lah, bisa lah. Yaitu target realistisnya harus ini ya dipertimbangkan juga ya, dengan mengingat squad kita kayak apa, terus apa saga transfer kita yang manajemennya juga jelek kan. Nggak bisa lu misalkan ganti si Glazer itu kan, itu karena dia pemilik tim gitu. Jadi ya udahlah, kita jadi fans Manchester United jangan munafik juga gitu. Kalau misalkan kita cuma bisa sabar, bisa nungguin, ya ada masanya lah, pasti United bakal bangkit lagi gitu. Semoga ya, karena banyak tim juga yang mungkin lu nggak tahu kalau sebenarnya Newcastle dulu jadi title contender juga buat United ya, di zaman masih ada Alan Shearer itu. Newcastle itu tim kuat gitu, tapi sekarang kan lu bisa lihat ya, tim papan bawah gitu. Newcastle bahkan kemarin degradasi gitu kan, nggak ada yang tahu juga sih sebenarnya. Tapi semoga aja United bakal balik lagi ke jalannya sebagai champions ya. Dan semoga manajemennya lebih bagus lagi lah, karena nama Manchester United ini kan besar ya. Kalau misalkan dia nggak ngincer juara sama sekali, pendapatan pasti lebih sedikit, karena fans itu kan pengennya lihat tim yang mereka dukung itu ngangkat piala. Tapi kalau misalkan saingan kita cuma 4 besar, terus masuk zona Liga Champions doang tanpa memenangkan apa-apa gitu,
Ya lama-lama kayak Arsenal juga ini. Arsenal lama-lama kan fansnya yang cuma yang nyisa-nyisa yang dulu-dulu aja, yang zamannya The Invisible kan. Lama-lama juga habis juga fansnya Arsenal karena mereka nggak ngincer juara sama sekali karena kedalaman skuadnya ya lu tahu sendiri lah ya. Dan mainnya juga masih inkonsisten gitu. Jadi cuma ngincer peringkat 4, masuk zona Liga Champion, cuma jadi tim hore doang gitu di sana istilahnya. Jadi ya susah juga kalau misalkan dengan skuad yang ada sekarang Manchester United bisa menjuarai liga gitu. Jadi harus lebih berbenah lagi di saga transfernya. Terus dari sisi apa ya, filosofi juga harus lebih baik. Terus harus mampu bermain bagus selama 90 menit ya. Itu harus dibenahi juga lini belakangnya. Kita harus beli defender lah yang jenius ya, bukan yang bisa main fisik. Kayak misalkan kalau misalkan bisa datengin Ramos itu menurut gua sebuah plus poin ya. Karena kita butuh leader juga di belakang, karena Maguire ya kita tahu lembek banget ya dia di belakang. Dan mungkin dia leadershipnya lumayan, tapi sebagai central back yang kita zaman dulu taunya Vidic sama Ferdinand ya, yang bisa main keras, ngeliat Maguire sama Lindelof yang mainnya lenje banget gitu, agak asing ya. Dan banyak blundernya juga. Jadi ya semoga lebih baik lagi lah ke depannya. Dan kalau teman-teman nanya kenapa gue jarang bikin episode ngebahas kayak Coach Justin gitu yang tiap match dibahas, terus di review, di preview dan macam-macamnya, karena gue dulu sempat mikir kalau semoga gue bisa bikin kayak gitu ya, preview, review dan segala macamnya. Tapi lama-lama gue mikir mending bahas yang lain lah daripada yang review gitu, karena gue juga nggak ahli ya dalam menganalisis pertandingan ya. Jadi ya poin-poin yang simpel aja, yang bisa didengerin terus-terusan dan bisa di-share juga, nggak cepat basi lah ya istilahnya. Kalau misalkan nge-review setelah pertandingan itu kan basi ya jadinya materinya. Jadi ya udahlah, gue bikin yang bisa didengerin ulang dan bisa di-share juga sama teman-teman. Dan mungkin segitu dulu aja episode kali ini ya. Thank you for listening teman-teman. See you on the next episode. Bye-bye. Hunting hungrily. Greenwood. Rashford's in here and scores. And as she walks straight to another set piece and flicks it for Martial.